Tuh kandangnya sudah disekat, manis sekali kandangnya. Yes. Di sini baru 2 petak yang jumbo. Ini kandangnya Mas Hendris. Ini merupakan kandang yang kombinasi ya. Kombinasi dari atapnya galvalum sebagian, yang ini sebagian itu adalah plastik UV, yuk sini kosongan. Kok ralosi sekalian tekan kini Mas? Enggak, karena memang sengaja ya? Enggak, karena memang enggak nyampe. Nggak nyampe. Nih 2 petak, Mas Hendri punya 2 petak ini. Ini bahannya menggunakan bajaringan. Terus itunya pagarnya juga menggunakan pagar galvalum gitu ya? Iya. Bukan seng itu, tapi ini seng galvalum. Ya, kenapa menggunakan bahan ini? Karena anti rayap. Ya. Karena di sini itu merupakan daerah desa, jadi banyak rayap. Jadi ini desain kandang anti rayap. Ya, aku nunggu judul kuwi. Desain kandang entok jumbo anti rayap menggunakan bahan bajaringan dan galvalum. Oke, ngomong-ngomong soal kandang ini, kandangnya rehab total habis berapa ini untuk membangun kandang anti rayap ini? Jadi untuk atap sama ini rangkanya sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Ukuran kandang berapa ini? Ini 3 kali 6. 3 meter kali 6 meter ya. Ya orang asli lebarnya sekitar 2,5. 2,5. Enggak, maksudnya itu ini satu peta ini ya. Satu plong ini berapa ini? Ini 2,5. 2,5. Kesananya 2,5. Sininya 3. Kesininya 3. Satu peta ini ya? Iya, satu peta. Terus berarti 2 peta ini ada peta. Berarti 6 meter ya. Terus umbarannya 3 meter. Ini sampai ke sana 3 meter. Ya, 3 lebarnya sama ya. 3 meter. Enggak, lebarnya ini berapa meter sini? 3 meter kan sama siku. 3 meter ya. Terus yang sininya 4 kayaknya. Untuk umbaran. Apanya maksudnya? Umbarannya 4 meter. Oh, ya. Ini sekatnya menggunakan ini bukan seng, tapi ini apa ini? Spanduk bekas. Spanduk kampanye pemilu ya. Yang sudah tidak kepakai. Ini terus ini pakai plastik UV agar tidak terkena air hujan, tapi sinarnya masih bisa masuk. Nah, gitu. Total berarti ini habisnya 6 juta, bro? 6 juta lebih dikit lah. 6,5 juta lah sampai teman-teman kalau mau bikin. Ini tapi tenaga sendiri atau tukang? Tukang ya. Tenaga tukang. Teman-teman bisa mendesain kandang seperti ini dengan desain kandang anti rayap. Total 6,5 juta sudah dapat kandang desain yang seperti ini. Tapi ini belum kolam ya, belum petarangan, belum entoknya. Satu peta ini diisi entok berapa ini? Ada 6 ya, 6 berarti 5 betina 1 pejantan. Nah, ini untuk alasnya Mas Hendri menggunakan kombinasi antara sekam padi, kemudian pasir, kemudian tanah ya. Tanah. Yang sini umbarannya tanah, tapi yang sebagian sana itu yang dalam itu adalah menggunakan sekam padi. Nah, ini kandangnya kering, tapi di sini mungkin nggak tahu apakah mau dikasih kolam enggak di sini. Ini nggak ada kolamnya ini. Ini masih saya siapkan di sana. Oh, sudah portable ya. Tetap mau dikasih kolam ya? Masih, karena kalau yang ngangkrem perlu air ya. Oke, berarti harus dikasih kolam. Nah, ini kolamnya sudah ada ini. Belum diganti airnya. Jadi kenapa atau keunggulan kandang seperti ini memang dibandingkan dengan bambu ya? Bambu mungkin secara biaya lebih murah ya. Lebih murah apa jajan nih? Lebih murah ya. Di sini dulu kan ambil sendiri. Tapi dari sisi keawetan, ini bambu berapa tahun ini? Setahun. Yang ini berarti setahun ya, yang lapuk-lapuk ini setahun, selapuk ini loh. Ya. Ini lapuk kuatnya hanya setahun karena ini kena sinar panas matahari dan hujan. Kuatnya setahun. Terus itu sudah dikasih yang baru. Ya. Sementara kalau kita mau mempunyai mau yang awet harus keluar modal untuk membuat seperti ini. Ini memang mahal, cuman lebih awet dari kelapukan ya. Ya.
dari kelapukan, dari rayap, dari apa-apa itu lebih bagus. Nih, dan sebetulnya ini desain baja ringannya nggak perlu rengket-rengket seperti ini, agak lebar sedikit tidak apa-apa untuk mengurangi budget ini ya. Betul. Ini KPN desain ini ya, apa? Rangkanya itu kerengketan nih. Wong kor gua kadang entok kok rengket banget. Satu tak tidak apa-apa, ini satu aja, nggak usah dua kan. Ada 1, 2, 3, 4. Nah itu. Nah ras pelangnya, jadi luar biasa. Sekarang WIDW main apik, main awet ya. Iya, dan ini bisa digeser-geser kalau umpamanya. Ya mau pindah, mau apa, keuntungannya bisa. Karena ini tidak di kan ya, pakai baut ya. Tinggal jadi dicopot. Kalau misalkan Mas Hendri pengen bikin rumah baru, terus kemudian mau pindah kandang, bisa ini dilepas semua. Jadi ini portable, kandang portable anti rayap. Wah judulnya ngeri tenan nih. Ini baru kan. Ini bisa. Jadi teman-teman kalau mau bikin kandang yang bagus, sekaligus untuk memberikan kenyamanan bagi para calon pembeli, sekaligus untuk rekreasi kandang ya. Ketika kita sudah pulang kerja, kita pengen rekreasi di kandang, kita itu nyaman di kandang karena kandangnya rapi, bersih dan awet. Secara penampakan kan manis gini loh. Nah ini manis banget ini. Ya, yang nyaman itu tidak hanya ternaknya kalau bisa. Iya, yang punya kandang juga nyaman ya. Yang punya kandang juga nyaman. Cuman yang sana belum dikasih ya Om ya. Ya, masih bambu. Ya, yang rambut. Rambutnya masih bambu sana. Kita lihat yang rambutnya. Ini masih bambu. Ini mungkin harus segera diganti juga. Ini merupakan bentuk diskriminasi teman-teman, karena yang rambon itu kandangnya sangat ala kadarnya, yang jumbo mentang-mentang jumbo dibikin elit. Ini sudah diskriminasi entok ini. Ya toh? Bisa protes ini lah. Bisa protes ini. Ini harusnya Rambon juga menghasilkan ya. Kita harus memberikan fasilitas yang cakep juga ini. Ya. Mungkin kapan ada agenda tapi itu Mas untuk membuat seperti ini lagi ya. Tetap ada, tapi kan harus menyesuaikan budget ya. Nah ini untuk Rambonnya Mas Hendri. Total sekarang populasinya ada, indukannya berapa Mas betina Mas? 24 betina, pejantannya ada 4. Nah, ini Rambon hari ini masih cukup laris karena Mas Hendri ini masih terus memproduksi entok-entok Rambon. Ini barangkali ya malah sampai kekurangan ya. Kebutuhan lebih tinggi daripada barang yang ada. Kekurangan. Nyimpen itu. Iya? Nyimpen anaknya. Nah ini. Belum kasih makan, bentar lagi. Oke. Belum dikasih makan. Nah ini teman-teman. Jadi ini desain perbedaan. Teman-teman bisa membandingkan antara desain yang tradisional menggunakan bambu dengan desain yang sudah menggunakan sentuhan modernisasi. Sentuhan modern. Nah ini kan cakep ini loh. Nah seperti ini. Ini bisa kemudian. Tapi kalau bambu ini karena bambunya nggak beli ya murah ya Mas? Murah. Ya. Cuman habis di tenaga kerja mungkin ya. Nyisi kos tenaganya lebih besar. Kalau ini karena ini hanya dibaut-baut, tenaganya nggak begitu. Itu langsung paketan Om. Sehari langsung ya, borongan langsung jadi ya. Iya. 6 juta langsung selesai. Enggak sampai sehari. Oh, pasarnya nggak perlu sehari. Ya karena gitu. Jadi pengerjaannya lebih cepat. Dan ini kan pemasangannya sudah dirakit dari sana. Ya, sudah dirakit. Tinggal masang. Tidak ngetok-ngetok di sini ya. Tidak. Jadi ini sudah dimal istilahnya, sudah dimal di pabriknya, di tukangnya. Diukur, terus nanti ke sini tinggal masang aja. Jadi di sini tidak ada berisik bunyi gerendo ya untuk motong-motong baja ringan. Nah itu. Nah kalau galvalum kayak gini kuat pirang tahun ya Mas? Kurang tahu ya, tapi awet tenan ya. Kan enggak. Lebih awet lah daripada bambu begitu. Iya. Daripada bambu. Berarti kalau mau pasang yang ini juga kira-kira lahannya kan sama, berarti kira-kira ya 6 jutaan juga ya? Iya. 6 jutaan juga. Ini kan memang sengaja saya pindah karena dulu kan di sana petarangannya. Ini kandang tertutupnya di bawahnya sini. Sekarang dibalik ya?
Di sebelah utara. Dibalik. Mungkin ini tinggal merapikan yang ini Mas, apa? UV-nya biar nggak ngelendong. Itu kalau kena air hujan ngelendong yuk. Ini nanti rencana mau tak copot Om. Yang bambunya. Jadi cuman saya pancang di sana. Oh gitu. Tapi harus dikasih rangka. Dikasih rangka biar nggak mengkelung. Biar nggak ngelendong bahasa Jawa nih. Sebenarnya cuman tujuannya supaya nggak basah aja. Kemarin kan ini ternyata agak tampon masuk. Akhirnya saya tambah UV. Iya gitu. UV sak meter piro Mas? UV 1 meter 25 apa ya? 25.000. Tapi kan lebarnya 3 meter. Oh gitu. 1 kali 3. Siap. Gitu kalau sudah pakai kandang seperti ini, apakah ini entoknya loncat-loncat atau keluar tidak? Kalau untuk indukan ini memang tidak anu ya Mas, orang terbang-terbang ya. Tidak. Meskipun tinggi pagarnya hanya segini, berapa meter ini Mas? 60 cm. 60 cm, tapi ini kalau sudah jadi pernah bertelur dia tidak akan terbang-terbang kemana-mana, jadi aman. Meskipun tinggi pagarnya hanya 60 cm. Ya. Yang terbang-terbang biasanya yang diri ya, yang diri. Jadi aman teman-teman, nggak usah takut ya. Gitu. Sementara itu dulu review soal desain kandang ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Terus nanti bisa menilai apakah akan meniru konsep kandang seperti ini atau tidak. Silahkan teman-teman bisa memperhitungkan dari sisi lahan dan biaya yang teman-teman punyai. Gitu dulu teman-teman review kandang hari ini. Semoga menambah referensi teman-teman yang akan membuat kandang ternak entok. Gitu teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.